Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah 2021 Masehi untuk saudara-saudara saya yang muslim. Mohon maaf lahir dan batin. Seperti biasa saya akan disclaimer dulu, apapun yang saya sampaikan di sini adalah analisa dan pandangan pribadi dan saya tidak bertanggung jawab atas keuntungan ataupun kerugian yang ditimbulkan. Baiklah, perlu dicatat untuk PPKM darurat, Presiden telah mengumumkan perpanjangan hingga 25 Juli 2021 dan akan melakukan pembukaan untuk PPKM daruratnya secara bertahap mulai 26 Juli 2021 jika tren kasus mengalami penurunan. Namun ini tetap kita hati-hati. Baik, kita akan langsung pada rekomendasi saham Selasa 22 Juli 2021. Kita review dulu untuk IHSG. Penutupan hari ini ditutup di harga 6.029,976 rupiah atau naik 12,582 poin atau 0,21%. Dengan total transaksi adalah 11,375 triliun rupiah. Sedangkan untuk asing melakukan pembelian untuk pembelian sebesar 2,7 triliun dan penjualan 2,6 triliun rupiah. Artinya ada selisih sebesar net buy sebesar 0,1 triliun rupiah. Kemudian untuk technical analysis IHSG cenderung masih sideways ya, masih sideways di harga rentang ini, garis merah ini, support ini cukup banyak ya. Namun tetap hati-hati, ada gap nih, nggak tahu kapan akan dipenuhi. Cuman ini perlu kita tetap pegang karena ini buat jaga-jaga kita kalau suatu saat ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Namun IHSG masih di posisi MA50 dan ini menunjukkan dia uptrend dan jangka pendeknya masih downtrend ya, masih sideways ya. Untuk jangka pendek downtrendnya dia udah lewat nih sebenarnya. Namun dari downtrend dia bikin sideways. Nah ini bagus juga sebenarnya. Dan ppkm darurat ini dia bikin sideways ini bagus ya. Cuman tetap hati-hati. Baik, kita langsung pada saham-sahamnya yang mungkin bisa jadi pilihan. Yang pertama adalah Adikarya. Oh ya, sebelumnya saya melihat ada pergerakan yang cukup luar biasa untuk saham infrastruktur BUMN, dan yang saya lihat ada 4 induk perusahaannya, ada Adikarya, PT PP ya, PT PP, Persero ya, kemudian Waskita Karya dan Wijaya Karya. Ini akan kita bahas hari ini. Nah, yang pertama adalah Adikarya. Adikarya untuk IPS-nya dari kuartal pertama 2021 ini mengalami penurunan di kuartal pertama 2020 ya, sebesar Rp1. Kemudian untuk market capital middle cap ya 2,69 triliun, aset 37 triliun, 37,54 triliun, utang 31,96 triliun dan equity atau modal 5,56 triliun ya. Seperti biasa ini untuk saham konstruksi, bidang konstruksi utangnya biasanya lebih banyak gitu. Kemudian kita lihat technical analisisnya untuk Adikarya. Adikarya ini bisa menjadi range beli untuk teman-teman di harga 755 dan maaf, hari ini ditutup di harga 755, range belinya di 740 sampai 790. Semoga dia break ini, cuman cut loss di bawah 660 yang ini 660, 740 yang ini. Kemudian 700, kalau break 790 ini akan lebih bagus lagi, akan mencapai pada 860 dan 945. Dan dia masih di bawah MA50 sayangnya, mudah-mudahan semakin mendekati. Dan kita lihat sebelumnya dia pernah mendekati MA50 namun tidak mampu ditembus ya. Kemudian kita masuk pada saham yang kedua adalah PT PP atau PT PP Persero. Ini ada perusahaan BUMN juga yang bidang infrastruktur. Berbeda dengan Adikarya tadi ya, PT PP naik untuk kuartal pertama 2021 naik Rp6, sebelumnya Rp2 menjadi dia ada kenaikan sebesar Rp4 di tahun sebelumnya di kuartal yang sama. Dan market capital 5,67 triliun, artinya middle cap ya.
Kemudian aset 53,75 triliun, liability 39,68 triliun, dan equity 10,67 triliun. Hutangnya lebih banyak, dan ini sama kayak yang adik-adik tadi. Cash flow-nya minus ya, minus 1 triliun. Ini kurang bagus tapi masih oke. Kemudian kita lihat technical analysis ya. Untuk technical analysis dia sudah break di pergerakannya kenaikannya cukup besar ya hari ini ya, dan dia break di harga 875, dan area beli ini area untuk trading 875 955. Target berikutnya adalah 1080 ya. Semoga ini menjadi area beli kita yang ini, dan cut loss kalau dia jebol di 830. Ini bahaya kalau dia jebol 830, ini akan berlanjut ke bawah. Kemudian kita lanjut kepada saham berikutnya adalah yang juga BUMN, infrastruktur, Wijaya Karya, Wika. Untuk IPS-nya naik positif ya, bukan naik, turun sebesar 3 rupiah. Maaf, 2 rupiah ya, 11 kurang 9, 2 rupiah. Yang sebelumnya tahun 2020 dia mengalami penurunan juga. Udah 3 tahun dia mengalami penurunan, dan emang ini 2020 kan udah ini ya, pandemi ya, dan positif ya untuk IPS-nya, dan market capital 9,87 triliun, middle cap, dan untuk aset 61,83 triliun, utang 45,07 triliun, equity atau modal 13,76 triliun, cash flow-nya minus 5 triliun. Kemudian kita cek technical analysis ya. Wijaya Karya break di 1040, dan ini bagus, mudah-mudahan ini menunjukkan awal uptrend ya, seperti saham-saham sebelumnya ADI dan PTPP tadi. Dan area beli ada 1040, 11 sampai 1125, dan target adalah 1200. Cut loss di bawah 955 ya, di bawah 955 cut loss. Nah, ini bisa jadi acuan Bapak Ibu ya. Ini pentingnya support resisten ini untuk menjadi acuan area beli jual untuk Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut kepada saham berikutnya adalah Waskita. Waskita kuartal pertama 2021 minus 3 rupiah, yang sebelumnya 2020 plus 3 rupiah, dan ini mengalami penurunan sebesar minus 6% ya, minus 6 rupiah ya, bukan 6%. Jadi ya sedikit tidak bagus ini. Dan kalau kita lihat di 2020 dia mengalami minus semua ini, kuartal kedua, ketiga, dan keempatnya, dan besar sekali. Ini semoga di tahun ini dia mengalami perbaikan ya. Kalau dia mengalami perbaikan, ini akan lebih sangat bagus sekali ya, akan sangat bagus untuk kedepannya. Nah, lanjut kita lihat market capital 13,30 triliun, termasuk big caps karena di atas 10 triliun rupiah, dan aset 105,02 triliun rupiah, hutang 88,52 triliun, equity atau modal 7,54 triliun. Cash flow-nya positif ya, 876,56 miliar. Iya, 876,55 miliar. Kemudian sayangnya net profitnya minus 46,10 triliun, dan ini wajar saya lihat ya, karena dia mengalami beberapa kuartal, 4 kuartal di belakang ya, kuartal pertama 2021, dan kemudian kuartal 4, 3, dan 2 2020 dia minus, dan ini wajar ya, net profitnya menjadi minus. Semoga kalau ada perbaikan ini akan bagus ya. Kemudian kita lanjut pada technical analysis untuk Waskita Karya atau WSKT. Waskita Karya. Area beli di 930 sampai 990 ya, dan cut loss di bawah 835. Dan bagusnya lagi ini, dia menyentuh di MA 50, menunjukkan awal uptrend, dan ini bagus. Target berikutnya 1140. Moga-moga ini bisa tercapai ya. Dan hati-hati juga kalau ini belum tentu harus naik sampai
dia menyentuh 50 akan langsung naik, tidak begitu juga, karena ini pernah terjadi beberapa dan tidak mampu ditembus gitu. Mampu ditembus kemudian dia balik lagi. Nah ini cuman area kita untuk cut loss di bawah 835 ini, hati-hati kalau 835 udah jual aja untuk waskita karya. Kemudian lanjut, tadi udah ada 4 saham BUMN infrastruktur dan satu lagi saham BUMN bidang perbankan, BRI Syariah ya. Maaf, sebelumnya BRI Syariah ini Bank Indonesia Syariah ya, Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia adalah bank-bank syariah perusahaan yang sudah di-merger ya, diantaranya BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, kemudian BNI Syariah ya. Kita lihat di IPS-nya 18 rupiah naik ya, luar biasa di 2021, 18 rupiah. Kemudian untuk market capital 105,70 triliun dan big caps ini luar biasa. Untuk asetnya 234,43 triliun, utang 211,93 triliun, dan equity 22,50 triliun. Dan cash flow-nya mengalami minus ya, minus 9,27 triliun. Sedikit bermasalah di cash flow ini untuk BRI Syariah. Kemudian kita lihat technical analysis untuk Bank Syariah Indonesia ya, maaf saya terlanjur bilang BRI Syariah, ini Bank Syariah Indonesia ya. Kemudian untuk technical analysis range value di harga 2570 dan 2000 dari segi ya, di atas 2570 ya. Dan ini menjadi bagus ini. Saya memperkirakan ini dia akan turun dulu beberapa ya. Dan target kita di 3080. Semoga dia break 2740 ini. Range value 2740 dan 2570. Kalau dia kalau cut loss-nya di 2210. 2210 ini cut loss di sini nih, 2210 2000. Nah, kalau 2210 cut loss ya. Target di sampai 3080. Dia masih di atas MA50 dan ini bagus, menandakan dia uptrend. Secara technical analysis dia juga trendline dia juga masih uptrend ya, bagus ini. Itu untuk BRI Syariah. Kemudian terakhir untuk saham Pegas ya, perusahaan gas negara. Saya beberapa kali untuk Pegas ini saya lihat dia menjadi rekomendasi saya. Dan ini saya lihat bagus ini sebenarnya. Dan kita lihat untuk IPS-nya 0,00254 US dollar. Yang sebelumnya 0,00197 US dollar dan ini mengalami kenaikan. Dan untuk market capital 25,09 triliun rupiah dan aset 7,52 miliar US dollar. Kemudian liability 4,50 miliar US dollar dan equity atau modal adalah 2,29 miliar US dollar. Dan semuanya terlihat baik ya untuk fundamental analysis. Kemudian untuk analisa teknikal ya atau technical analysis ini ya, cut loss kalau dia di bawah 990 ini boleh beli ini di break. Saya masih akumulasi ini untuk informasi. Saya masih pegang ini dia range 990 sampai dia masih bergerak di dalam ini, saya masih pegang ini di 1050 950 dia selagi masih di atas ini saya masih pegang. Kemarin dia sempat break ya di 990, namun kita masih bisa ini false break ya, dia balik lagi dan ini menandakan bahwasanya dia mampu untuk reversal ya. Semoga dia mencapai di harga 1210. Target saya sebenarnya adalah di gap ini. Di gap ini yaitu sekitar harga di bawah 1300. Di harga 1300 gapnya ya. Target saya di gap ini nih. Cukup besar ya. Dari katakanlah kita mempunyai average di harga 1000, ini akan naik 30% kalau dia mencapai gap ini. Ya. Semoga saja. Saya masih hold ini saham ini. Semoga bisa lanjut ke depan, bisa kita cuan semuanya ya. Dan
Oke, sudah cukup itu. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like ke teman-temannya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Apabila dalam penyajian ini terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga ke depan lebih baik lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.